Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di mata kuliah patologi penyakit infeksi. Pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana patologi penyakit pada HIV dan AIDS. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS merupakan kepanjangan dari Acute Immunodeficiency Syndrome. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang penyakit HIV? Jadi secara global, sebenarnya AIDS ini merupakan penyebab kematian urutan keempat tertinggi di dunia. Bahkan pada tahun 2012 itu diketahui bahwa ada 34 juta terinfeksi HIV setiap tahunnya ya. Dan ada 8 juta orang yang menyandang penyakit atau terinfeksi oleh virus AIDS ya. Sedangkan pada tahun 2013 itu ada 5.700 kasus baru infeksi HIV terjadi setiap harinya di seluruh dunia. Nah, di Indonesia sendiri ada 39.434 penyandang AIDS pada tahun 2012 dan lebih dari 1,5 juta orang di Indonesia akan positif HIV pada tahun 2014, di mana Jakarta dan Bali ini menduduki peringkat tempat teratas, yaitu untuk kasus HIV barunya adalah per 100.000 penduduk. Kemudian HIV ini juga menyebabkan kematian sebesar 2,6 juta pada tahun 2006. Nah, di Indonesia sendiri penanggulangan epidemik dari HIV ini merupakan salah satu prioritas dalam meningkatkan kesehatan nasional. Nah, makanya kita membahas hari ini tentang bagaimana sih perkembangan penyakit HIV, bagaimanakah pencegahannya, perawatan, dan dukungan serta pengobatan untuk kasus infeksi HIV dan kasus AIDS. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata penyandang AIDS tertinggi itu pada ibu rumah tangga, di mana biasanya ibu rumah tangga ini tertular dari suaminya yang mungkin suka jajan ya, suka main gitu ya, dalam tanda kutip. Kemudian di karyawan juga tinggi, selain itu juga di wira swasta. Dan tentu saja yang kita tidak boleh memejamkan mata adalah ternyata anak sekolah atau mahasiswa itu juga tinggi untuk kasus AIDS-nya. Itu mungkin juga karena adanya pergaulan bebas ya zaman sekarang. Nah, untuk distribusi kasus HIV tertinggi usia dewasa ternyata paling banyak dialami oleh pria. Sekali lagi itu kebiasaannya karena berganti-ganti pasangan. Kemudian pemakai narkotika, biasanya karena berbagi jarum suntik. Kemudian yang ketiga adalah kontak atau pria yang homo atau biseksual. Jadi biasanya itu kasus ini tuh sering terjadi pada orang yang LGBT gitu ya, dan juga yang tidak LGBT dan rata-rata ke pria.
Di Indonesia sendiri ternyata HIV atau AIDS ini sudah masuk ke dalam beberapa tingkatan epidemi. Jadi nanti akan diterangkan secara jauh ada di mata kuliah epidemiologi gizi, tapi di sini saya akan bahas sedikit tentang beberapa tingkatan epidemiologi dari HIV atau AIDS. Jadi ada 3 epidemiologi dari HIV. Yang pertama adalah epidemiologi meluas atau generalized epidemic, yaitu jika kasus HIV ini sudah menyebar di populasi umum atau bila prevalensi infeksi HIV ini lebih dari 1% di antara ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah epidemiologi terkonsentrasi atau concentrated epidemic, merupakan kasus HIV yang menyebar di kalangan subpopulasi tertentu seperti kelompok laki-laki suka laki-laki, pengguna narkoba suntik atau penasun, pekerja seks dan pasangannya, mencapai prevalensi kasus HIV ini jika lebih dari 5% secara konsisten, sedangkan pada populasi umum atau pada ibu hamil, prevalensi kasus HIV ini tetap di bawah kurang dari 1%. Kemudian yang ketiga yaitu epidemiologi yang paling rendah atau low epidemic, jika kasus HIV ini telah ada namun belum menyebar luas, jadi kurang dari 5% pada subpopulasi tertentu. Kemudian infeksi HIV ini tercatat terbatas pada sejumlah individu yang berpopulasi resiko tinggi, yang tadi kita sudah kayak LSL, kemudian penasun, pekerja seks dan pasangannya, dan prevalensi kasus HIV di bawah 1% pada populasi umum dan di bawah 5% pada subpopulasi tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel dalam menentukan penentuan status epidemiologi dari HIV. Jadi kalau yang rendah itu biasanya perbedaannya adalah pada prevalensi kasusnya itu semuanya yang bumil kurang dari 1%, yang resiko tinggi juga kurang dari 5%. Terkonsentrasi yang bumil masih kurang 1%, tapi yang populasi resiko tinggi sudah lebih dari 5%. Kemudian kalau yang meluas, nah ini semuanya sudah melebihi standar, yaitu untuk bumilnya lebih dari 1% dan pada populasi tinggi itu lebih dari 5%. Nah, kebijakan untuk melakukan tes HIV ini biasanya didasarkan pada kategori epidemiologi tersebut dan juga untuk mencegah adanya sifilis kongenital, maka tes sifilis itu biasanya juga mengikuti tes HIV. Nah, untuk yang daerah yang epidemiologinya meluas dan terkonsentrasi, tes HIV dan sifilis ini dilakukan untuk semua ibu hamil bersamaan dengan pemeriksaan rutin lainnya pada layanan antenatal terpadu, biasanya di puskesmas atau di pelayanan vaskes pertama di setiap kunjungan, mulai kunjungan pertama hingga ibu hamilnya itu menjelang persalinan. Yang kedua adalah daerah epidemiologi rendah. Biasanya tes HIV dan sifilis ini dilakukan untuk ibu hamil dengan indikasi adanya perilaku beresiko. Misalnya adanya keluhan atau gejala adanya IMS atau infeksi menular seksual atau infeksi oportunistik, khususnya adalah berhubungan dengan tuberkulosis, bersama pemeriksaan rutin lainnya pada layanan antenatal terpadu di setiap kunjungannya sama, jadi mulai pada kunjungan pertama hingga menjelang persalinan. Sekarang kita masuk ke definisi dari AIDS atau Acute Immunodeficiency Virus, merupakan sekumpulan gejala atau tanda klinis
pada pengidap HIV akibat adanya infeksi tumpangan atau infeksi oportunistik karena penurunan sistem imun. Jadi penderita HIV ini mudah terinfeksi berbagai penyakit karena imun tubuhnya sangat lemah sehingga tubuhnya itu gagal untuk melawan kuman yang biasanya tidak menimbulkan penyakit. Jadi virus HIV itu yang diserang adalah sistem imunnya. Infeksi oportunistik ini biasanya disebabkan oleh berbagai virus, jamur, bakteri, dan parasit serta dapat menyerang berbagai organ, bisa ke kulit, bisa ke saluran cerna atau GI tract, ke paru-paru, dan otak. Nah, sedangkan apa itu HIV? HIV merupakan Human Immunodeficiency Virus, jadi merupakan golongan retrovirus golongan RNA yang spesifik menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh pada manusia. Jadi penurunan sistem kekebalan tubuh pada orang yang terinfeksi oleh HIV ini memudahkan berbagai infeksi sehingga nanti akan muncullah yang kita sebut sebagai penyakit penyakit AIDS. Nah, untuk virus HIV bentuknya seperti apa itu ada di gambar sebelah kanan. Jadi dia merupakan bentuknya itu RNA, yaitu ribonucleic acid, familinya dari lentivirus, strukturnya terdiri dari selubung luar atau kita sebut sebagai envelope yang terdiri atas glikoprotein GP120 yang melekat pada glikoprotein GP41. Nah, kemudian di lapisan kedua ini ada yang namanya protein P17 dan di tengahnya itu ada inti virus yang dibentuk oleh protein P24. Nah, dalam inti itu tadi ada 2 buah rantai RNA dan ada satu enzim namanya reverse transkriptase. Jadi dia bisa menggandakan dirinya gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu sel limfosit, CD4 dan viral load yang nanti akan kita temukan untuk yang berhubungan dengan patologi pada penyakit HIV. Jadi kebanyakan orang yang terinfeksi HIV ini akan berlanjut menjadi AIDS bila tidak kita berikan pengobatan yang disebut dengan antiretrovirus. Nah, untuk kecepatan berubahnya sendiri itu tergantung pada jenis dan virulensi virusnya, kemudian status gizi penderita, serta cara penularannya. Jadi nanti itu ada 3 tipe infeksi HIV, ada yang berlangsung 2-5 tahun, rapid progressor, kemudian average progressor 7-15 tahun, dan slow progression yang lebih dari 15 tahun. Nah, kita fokus masuk ke sistem imunnya. Jadi, leukosit merupakan sel imun utama ya. Di samping itu juga ada namanya sel plasma, ya, terus makrofag, terus sel mas gitu ya. Jadi sel limfosit adalah salah satu jenis leukosit atau sel darah putih di dalam darah dan di jaringan getah bening. Nah, ada 2 jenis limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T ya. Kalau limfosit B kan B berarti terproses di bursa omentalis, limfosit T berarti di kelenjar timus. Nah, limfosit B ini berperan penting pada respon imun humoral melalui aktivasi produksi imun humoral yang kemarin kita sebut sebagai antibodi, yaitu imunoglobulin misalnya IgG, IgA, IgM, IgD. Nah, kalau limfosit T ini dia berperan penting pada respon imun tingkat seluler, yaitu melalui kemampuannya untuk mengenali kuman patogen dan mengaktifasi
imun seluler lainnya, seperti fagosit serta limfosit B dan sel pembunuh alami yang kita sebut sebagai fagosit. Nah, limfosit T ini berhubungan dengan penghancuran sel yang terinfeksi oleh kuman yang patogen. Nah, kemampuan dari limfosit T ini dia mempunyai kemampuan untuk mengingat atau memori, evolusi, aktivasi, replikasi, serta bersifat sitotoksik ya terhadap antigen. Jadi antigen itu apa ya? Benda asing, berarti antigennya yang tadi yang ada di atasnya virus yang ada garis-garis yang keluar itu, yang kayak rambut-rambutnya. Nah, apa itu CD atau cluster of differentiation? Adalah reseptor tempat melekatnya virus pada dinding limfosit T. Jadi pada infeksi HIV, virus itu melekat pada reseptor di CD4-nya. Jadi nanti virusnya tadi nempel gitu ya pada reseptor CD4-nya atas bantuan dari namanya koreseptor CCR4 dan CXCR5. Jadi limfosit T CD4 yang kita sikat dengan namanya CD4 merupakan petunjuk untuk tingkat kerusakan sistem kekebalan tubuh karena pecah atau rusaknya limfosit T pada infeksi HIV. Nah, berapa sih nilai normalnya CD4 itu? Sekitar 8.000 sampai 15.000 sel per mili. Nah, bila jumlahnya menurun drastis, maka kekebalan tubuhnya sangat rendah sehingga memungkinkan berkembangnya namanya infeksi oportunistik. Nah, apa itu viral load? Viral load merupakan kandungan atau jumlah virus di dalam darah. Jadi pada infeksi HIV, viral load ini dapat diukur dengan alat tertentu, misalnya dengan teknik PCR atau polymerase chain reaction. Jadi semakin besar jumlah viral load-nya pada penderita HIV, maka semakin besar pula kemungkinan penularan HIV itu kepada orang lain ya. Seperti yang saya bahas di slide sebelumnya, jadi penyebab dari AIDS atau acute immunodeficiency virus adalah human immunodeficiency virus. Bentuknya itu tadi apa? Silindris dan dikelilingi oleh lipid bilayer envelope gitu ya. Jadi fungsi utama pada glikoprotein ini adalah untuk mengenal sel CD4 dan reseptor kemokin dan memungkinkan pada virus ini melekat pada sel CD4 yang terinfeksi. Nah, HIV ini mempunyai beberapa subtipe ya, yaitu ada subtipe HIV 1 dan HIV 2. Tapi di antara kedua grup tadi itu yang paling banyak menimbulkan kelainan atau lebih ganas adalah pada virus grup HIV strain 1. Nah, untuk patogenesis dari infeksi HIV dan AIDS. Jadi HIV ini dijaringkan memiliki target utama yaitu sistem imun dan sistem saraf pusat ya. Gangguan pada sistem imun mengakibatkan kondisi imunodefisiensi pada cell mediated immunity yang mengakibatkan kehilangan sel T CD4 dan ketidakseimbangan fungsi ketahanan pada sel T helper. Selain itu, makrofag dan sel dendrit itu juga menjadi target ya. Jadi virus HIV ini masuk ke dalam tubuh kita melalui jaringan mukosa, kemudian dan darah. Selanjutnya itu sel akan menginfeksi sel T, kemudian sel dendritik dan sel makrofag. Nah, nanti kemudian infeksi ini masuk ke jaringan
limfoid di mana virus nanti akan menjadi laten pada periode yang lama. Selanjutnya, bagaimana cara penularan dari virus HIV? Yang pertama, menggunakan cairan genital, yaitu cairan sperma dan cairan vagina pengidap HIV itu memiliki jumlah virus yang tinggi dan cukup banyak untuk memungkinkan penularan. Terlebih kalau penderita itu juga menderita infeksi menular seksual lainnya. Karena itu, semua hubungan seksual itu pasti berisiko untuk menularkan HIV, baik secara genital, oral, maupun secara anal. Kemudian kontaminasi darah atau jaringan. Jadi penularan HIV ini dapat terjadi melalui kontaminasi darah pada transfusi darah dan juga pada produk-produknya seperti plasmanya atau trombositnya. Dan juga dari transplantasi organ yang tercemar oleh virus HIV atau melalui penggunaan peralatan medis yang tidak steril, seperti suntikan yang tidak aman, misalnya penggunaan alat suntik yang bersamaan pada penderita atau pemakai narkoba, kemudian tato dan tindik tidak steril. Yang ketiga adalah perinatal, yaitu melalui penularan dari ibu ke janin. Biasanya terjadi selama kehamilan melalui plasenta yang terinfeksi. Sedangkan ke bayi melalui darah atau cairan genital saat persalinan dan melalui ASI pada masa laktasi. Nah, ini merupakan tabel resiko penularan HIV dari ibu ke anak. Jadi resiko penularan HIV dari ibu ke anak tanpa adanya upaya pencegahan itu berkisar antara 20-50%. Dengan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang baik, maka resikonya ini dapat diturunkan menjadi kurang dari 2%. Pada masa kehamilan, plasenta itu akan melindungi janin dari infeksi HIV. Namun, bila ada peradangan, infeksi atau kerusakan barier di plasentanya, HIV ini bisa menembus plasenta sehingga ada penularan dari ibu ke anak. Nah, biasanya penularan dari ibu ke anak ini lebih sering terjadi pada saat persalinan dan masa menyusui. Nah, ada 3 faktor resiko penularan HIV dari ibu yang ke bayi. Yang pertama adalah faktor ibu. Jadi, kadar HIV dalam darah ibu atau viral load merupakan faktor yang paling utama terjadinya penularan HIV dari ibu ke anak. Semakin tinggi kadarnya, semakin besar kemungkinan penularannya, khususnya pada saat menjelang persalinan dan masa menyusui bayi. Yang kedua, kadar CD4-nya. Ibu dengan kadar CD4 yang rendah, khususnya bila jumlah sel CD4-nya di bawah 350 sel per milimeter kubik, menunjukkan daya tahan tubuh yang rendah karena banyak sel limfosit yang pecah atau rusak. Yang ketiga adalah status gizi selama kehamilan. Jadi berat badannya rendah pada saat kehamilan serta kekurangan zat gizi terutama protein, mineral dan vitamin ini meningkatkan resiko ibu untuk mengalami infeksi dan dapat meningkatkan kadar HIV dalam darah ibu. Kemudian juga adanya penyakit infeksi selama kehamilan, misalnya IMS seperti sifilis, kemudian juga adanya TBC meningkatkan kadar HIV pada darah ibu. Yang keempat adalah penyakit infeksi, yang kelima adalah masalah payudara jika menyusui. Jadi misalnya putiknya lecet, mastitis, ada abses, itu meningkatkan resiko. Yang kedua dari faktor bayinya, yang pertama adalah usia kehamilannya dan juga adanya BBLR atau berat badan bayi saat lahir rendah, kemudian bayi prematur atau bayi
bayi itu nanti akan rentan tertular HIV karena sistem organ dan kekebalan tubuhnya itu belum berkembang dengan baik. Yang kedua adalah periode pemberian ASI. Jadi resiko penularan melalui pemberian ASI bila tanpa pengobatan berkisar antara 5-20%. Yang ketiga adalah adanya luka pada mulut bayi. Jadi resikonya ini akan lebih besar ketika bayi itu diberi ASI. Yang ketiga adalah faktor tindakan obstetrik. Jadi resiko terbesar penularan HIV dari ibu ke bayi adalah pada saat persalinan, karena tekanan pada plasenta akan meningkat sehingga menyebabkan terjadinya hubungan antara darah ibu dan darah bayi, sehingga meningkatkan resiko penularan. Yang pertama adalah jenis persalinan. Jadi resiko penularan menggunakan normal atau per vagina ini lebih besar daripada menggunakan seksio cesaria. Kemudian lama persalinan, semakin lama prosesnya maka semakin tinggi resiko penularan karena kontak antara bayi dengan darah atau lendir ibu semakin lama. Yang ketiga adalah ketuban pecah lebih dari 4 jam sebelum persalinan meningkatkan resiko penularan hingga 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang kurang dari 4 jam. Yang keempat adalah tindakan episiotomi, ekstraksi vakum, dan forceps juga meningkatkan resiko penularan pada HIV.